aja lama banget. Lelet kerjaan lo. Ah. Sini. Sial bener. Kopi apaan tuh? Hah? Asin nih nggak kira-kira kayak begini. Hah? Gulanya habis, Pak. Ini ya garam. Pak. Lo rasain nih. Ajar bener lo. Oh, anak lo. Anak lo membunuh gua. Ngasih kopi pakai garam. Dia mau bikin darah tinggi gua naik. Iya, begitu. Sial bener. Tunggu lu. Anak kurang ajar. Hei. Sialan. Hei. Hei. Pak, jangan kasih semuanya coba. Siapa lu? Ikutan dulu batang orang. Hei, tunggu lu, Emi. Tunggu. Sampai akhirnya aku lari dan bersembunyi di rumah Pak Johan. Pak, saya boleh numpang ngumpet nggak? Saya takut dipukulin sama bapak tiri saya. Boleh ya, Pak ya? Makasih. Pak. Lihat anak perempuan lari ke sini nggak, Pak? Nggak ada orang lari ke sini, Pak. Serius, Pak? Iya, serius. Nggak bohongan. Benar, Pak. Sial. Pak, udah Pak, udah Emi juga udah nggak ada Pak. Dah, kemanapun bakal gue cari tuh anak. Aku kaget. Ternyata rumah Pak Johan adalah agen penyaluran TKW ke luar negeri. Rumah saya memang saya jadikan TKW shelter. Di mana di sini para wanita calon TKW bisa mendapatkan pelatihan sebelum berangkat untuk bekerja di luar negeri. Oh, pantesan ya Pak ya, di rumah Bapak banyak banget perempuannya. Jadi kalau mau jadi TKW itu harus belajar dulu ya Pak? Saya pikir langsung aja berangkat ke luar negeri, terus jadi pekerja di sana deh. Iya, kalau jadi TKW memang harus belajar dulu. Jadi saya ini agen penyalur TKW ke luar negeri. Seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain. Kerja saya ya menyalurkan mereka ke sana. Meskipun ragu, aku membulatkan tekad untuk ikut menjadi TKW seperti para perempuan di rumah Pak Johan. Saya bisa Pak jadi TKW? Bukannya kamu masih sekolah ya? Saya udah berhenti sekolah Pak. Lebih tepatnya dipaksa untuk berhenti sekolah sama bapak tiri saya. Saya sama ibu saya bergantung hidup sama Pak Slamet. Walaupun kami sering dipukulin dan sering diomelin, Pak. Makanya itu, Pak, saya pengen banget jadi TKW supaya saya bisa pergi jauh sama ibu saya, jauh dari Pak Slamet. Bisa ya, Pak? Niatku cuma satu. Aku ingin sekali membebaskan ibuku dari cengkraman Pak Slamet yang jahat dan tidak pernah sekalipun menghargai ibuku sebagai istrinya. Baiklah Emi, saya janji, saya akan bantu kamu untuk kerja ke luar negeri. Kamu mulai sekarang boleh bergabung sama teman-teman yang mau pergi jadi TKW ke luar negeri. Oh ya, kamu harus belajar bahasa dulu dan juga berlatih sama tenaga ahli dalam urusan rumah tangga di sana. Biar nanti kamu bisa langsung kerja kalau sudah sampai di sana. Sebelum itu, kamu harus bawa data diri kamu untuk syarat mendaftar sebagai TKW. Ya, Pak. Malam ini saya kasih semua data-data saya. Makasih ya, Pak. Ya udah kalau gitu, kamu langsung aja gabung sama mereka. Oke, makasih, Pak. Sama-sama.
Jangan. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Ibu, aku pikir bapak yang masuk. Nak, kamu mau pergi kemana? Itu baju-baju dan dokumennya kok masuk tas semua? Emi mau keluar negeri, Bu. Mau kerja jadi TKW. Kamu mau tinggalin ibu. Luar negeri itu jauh, Nak. Nanti ada apa-apa sama kamu. Bu, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita di sini? Ibu selalu diomelin, selalu dipukulin sama bapak. Mau sampai kapan, Bu? Emi udah gak betah. Bu, izinin Emi ya. Izinin Emi kerja jadi TKW. Enggak. Ibu gak setuju. Lagi pula sekolah kamu juga belum lulus. Bu, Emi udah daftar jadi TKW. Bu, Ibu tetap gak setuju kamu pergi. Bu, Emi mohon sama Ibu, izinin ya Bu ya. Ibu tungguin Emi 3 tahun lagi. Pasti Emi udah beli rumah, udah punya banyak uang. Kita bisa pergi Bu dari rumah ini, dari rumahnya Pak Slamet. Ya Bu. Ya udah, kalau kamu memaksa, Ibu harus ikhlas. Tapi Emi harus janji sama Ibu. Jaga diri kamu baik-baik ya, Nak. Hati-hati di sana. Pasti Bu, pasti. Udah Emi siap-siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emi, ini Nak, Ibu punya sesuatu buat kamu. Ambil. Ini apa Bu? Ini perlengkapan sholat, Nak. Dan juga Al-Quran. Selama kamu di negeri orang, jangan pernah meninggalkan sholat dan juga membaca Al-Quran. Walaupun itu satu ayat, sesibuk apapun kamu. Ya Bu. Emi pamit ya Bu ya.
sebelumnya. Kemana perempuan kurang ajar ya? Kamu jaga diri Yunda di sana ya. Ya Bu. Ibu akan kangen sekali sama kamu. Jangan-jangan dia mau bikin ulah lagi malam ini. Dewi! Dew! Ngapain lu, Dew? Ini Pak, ada yang jatuhin panci. Ibu kirain ada maling. Nggak tahu nukus. Beneran lo? Iya Pak, iya betul. Gak bohong. Jangan-jangan lu bohong sama gue. Ada yang lu sembunyiin kayaknya. Enggak Pak, enggak ada. Bapak mau Ibu buatin kopi? Kopi? Kalau gue minum kopi, gue begadang lagi dong. Gue udah ngantuk. Ada-ada aja lu. Maafkan Ibu, Nak. Karena keadaan mengharuskan kamu mencari nafkah di negeri orang. Kak Emi. Kak Emi. Kak Emi kemana ya? Kok nggak kelihatan? Bu, lihat Kak Emi nggak, Bu? Apa udah berangkat sekolah? Kak Emi lagi ke rumah temennya. Oh, pantesan. Hanif, siapa yang nggak kelihatan? Kak Emi, Pak. Kata Ibu, Kak Emi lagi main ke rumah temennya. Apa? Bu, gimana sih? Hah? Jadi tuh anak dari semalam kabur terus nginep ke rumah temennya? Begitu? Ya ampun. Bingung gue. Gimana sih lu ngedidik anak perempuan lu? Anak perempuan lu bebasin keluyuran malam-malam kayak begitu? Pantas gak? Lu gak nafsu makan aja lu. Hanif sarapan dulu ya. Kemana dia pagi-pagi udah gak ada? Biasanya udah siap-siap pergi sekolah tuh anak. Dasar anak bandel. Gak bisa diatur tuh anak. Bilangin masih aja mau sekolah. Jangan-jangan dia kabur. Oh, bener kan? Dia kabur kan? Dewi! Dewi! Sini lo! Iya Pak. Lu jujur sekarang sama gue. Kemana si Emi? Emi pergi ke luar negeri Pak. Jadi TKW di sana. Oh, kenapa lu gak kasih tahu gua? Hah? Sama aja lo ibu sama anak. Ada yang benar. Soalnya kalau bilang sama Bapak, pasti Bapak nggak izinin Emi pergi. Gua gak bakalan izinin si Emi pergi. Nah, terus kenapa lo izinin si Emi pergi? Hah? Kenapa? Perempuan gak berguna lo. Astagfirullahaladzim.